Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama yang kita ucapkan adalah puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ulfatus Saadah dan satu lagi rekan saya bernama Nur Afni. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Islam dari program studi Pendidikan Agama Islam kelompok 4. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami dengan judul materi Sejarah Pendidikan Agama Islam di Sumatera. Untuk itu kami memulai presentase kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kami sebagai pemateri akan memaparkan 3 bahasan atau 3 pokok bahasan materi. Yang pertama, sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera. Dan yang kedua, sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Dan yang ketiga, sejarah pendidikan Islam di Sumatera. Nah, materi pertama yakni sejarah masuknya dan berkembangnya Islam di Sumatera. Jadi di sini Islam masuk di Sumatera pada abad ke-7 Masehi, di mana pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan yang menganut paham Buddha di Sriwijaya pada tahun 683 sampai dengan 1030 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan. Nah, dan pada waktu itu terjadi kejadian di mana kerajaan Sriwijaya mendapat sebuah serbuan dari India. Maka di situ ada kesempatan dari orang-orang Islam untuk masuk dan menyebarkan agama Islam. Nah, Islam di Sumatera, khususnya di Aceh, dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam ini dilakukan oleh para saudagar-saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat, Cina melalui Barus Pansus yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Nah, adapun yang memperkuat pendapat ini, di sini dikemukakan terdapat penemuan makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai Barus, yang dimana di batu nisannya ini tertulis bahwa Syekh Rukunuddin wafat pada tahun 672 Masehi, dan terdapat pula makam Syekh Usuluddin yang memperkuat dugaan bahwa komunitas Muslim di Barus itu sudah ada pada era itu. Nah, para pembawa Islam yang datang langsung dari Semenanjung Arabia yang merupakan utusan resmi dari Khalifah, dan para pedagang Islam yang memang telah memiliki hubungan perdagangan dengan Aceh sebagai daerah persinggahan dalam perjalanan menuju Cina. Kemudian Islam itu sendiri telah berkembang di Aceh sejak abad ke-7. Keberadaannya dibawa oleh para saudagar-saudagar Arab dan bukan merupakan misi khusus penyebaran agama. Selain dari pada perdagangan, masuknya Islam ke daerah Sumatera juga dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera dan dakwah-dakwah dari wali-wali atau ulama yang ada pada saat itu. Nah, dalam buku Sejarah Islam di Sumatera yang ditulis oleh Hamka juga dijelaskan bahwa awal mulanya Islam masuk ke Sumatera, ia menetap untuk membuka perniagaan.
Nah, dalam perjuangannya dengan agama Hindu di tanah Hindustan, Islam senantiasa menang sehingga mereka mendapatkan penghormatan dari masyarakat di Sumatera. Nah, sehingga dengan itu mereka tertarik pula untuk mengajarkan faham agama yang dianutnya, yakni ajaran agama Islam kepada orang-orang yang berhubungan dengannya. Maka dari itu cara yang kedua yang mereka gunakan yakni melalui perkawinan mereka menyebarkan ajaran agama Islam. Selanjutnya di Sumatera terkenal beberapa kerajaan Islam yang membantu penyebaran ajaran agama Islam pada masa itu. Yang pertama, kita masuk ke bahasan kedua, yakni sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Nah, yang pertama, Kerajaan Perlak. Kesultanan ini muncul pada abad ke-9 dan bertahan hingga akhir abad ke-13 pada tahun 1307 Hijriah. Nah, dikisahkan sebuah kapal layar dengan pimpinan dari Mahkada Khalifah dari Teluk Kambai, Gujarat berlabuh di Bandar Perlak dengan membawa kira-kira 100 orang anggota dakwah yang terdiri atas orang Aceh, orang Persia dan juga ada orang Hindia. Nah, mereka ini menyamar sebagai pedagang dan Khalifah itu sendiri menyamar sebagai kaptennya. Nah, Mahkada Khalifah ini adalah seorang yang bijak dalam dakwanya, sehingga dalam kurun waktu kurang lebih dari setengah abad, beliau mampu meluluhkan Meurah atau raja dari kerajaan Perlak itu sendiri untuk masuk agama Islam, sehingga seluruh rakyat kemeurahan Perlak pun dengan senang hati masuk agama Islam. Nah, selama proses pengislaman yang relatif singkat, para anggota dakwah telah banyak yang menikah dengan wanita Perlak. Di antaranya adalah seorang anggota dari Arab suku Quraisy yang menikah dengan putri istana kemewahan Perlak. Kemudian dikaruniai seorang putra yang bernama Sayyid Abdul Aziz, yang terlahir dari percampuran antara Indonesia dan Arab. Sehingga pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi, kerajaan Islam Perlak diproklamasikan dengan raja pertamanya yang bernama Sayyid Abdul Aziz yang diberi gelar sebagai Sultan Alaiddin Maulana Aziz Shah. Dan pada waktu yang sama pula, nama ibu kota kerajaan diubah dari Tiangdor Perlak menjadi Bandar Khalifah sebagai suatu penghormatan kepada Khalifah, di mana Khalifah yang sangat berjasa dengan membudayakan Islam kepada bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dimulainya dari Perlak. Nah, bila dilihat dari perspektif sejarah, Kesultanan Perlak berdiri pada tahun 840 dan berakhir pada tahun 1292 Masehi. Nah, Kesultanan Perlak yang dikenal dengan kekayaan hasil alamnya yang mendukung para pedagang dari Gujarat, Arab dan Persia ini tertarik untuk datang ke sana, sehingga masuknya para pedagang ini sekaligus untuk menyebarkan ajaran agama Islam di kawasan tersebut. Kemudian kedatangan mereka ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Perlak itu sendiri. Sebab ketika itu masyarakat Perlak mulai diperkenalkan bagaimana caranya berdagang, dan pada awal abad ke-8 Masehi, Perlak dikenal sebagai pelabuhan
niaga yang sangat maju pada masa itu. Kemudian kita beralih ke sejarah kedua dari kerajaan Sumatera, yakni sejarah kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir timur laut Aceh. Kemunculannya sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim pada abad ke-7 Masehi dan seterusnya. Bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai ini pada abad ke-13 Masehi itu didukung oleh adanya nisan kubur yang terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama kerajaan itu meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Nah, pendiri kerajaan Samudra Pasai ialah Sultan Al-Malik As-Shalih yang sekaligus sebagai raja pertama. Hal ini dapat diketahui melalui tradisi hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Melayu, dan juga hasil penelitian atas beberapa sarjana-sarjana barat, khususnya pada sarjana Belanda. Dari segi peta politik, ya, lanjut. Pendapat bahwa Islam sudah berkembang di sana itu sejak awal ke-13 Masehi didukung oleh berita Cina dan pendapat dari Ibnu Battuta, seorang pengembara yang terkenal asal Maroko. Nah, yang pada pertengahan abad ke-14 Masehi mengunjungi Samudra Pasai. Nah, di sana diperintah oleh Sultan Malik Az-Zahir yang berasal dari keturunan Sultan Malik As-Shalih. Menurut sumber-sumber Cina, pada awal tahun 1282 Masehi, kerajaan kecil Samudra mengirim kepada kerajaan Cina duta-duta yang disebut dengan nama-nama muslim, yakni Husain, ada juga Sulaiman, dan salah satunya Ibnu Battuta, yang menyatakan bahwa Islam sudah hampir 1 abad lamanya disiarkan di sana. Nah, ia meriwayatkan kesalehan, kerendahan hati, dan semangat keagamaan rajanya yang seperti rakyatnya, mengikuti mazhab Syafi'i. Berdasarkan beritanya pula, kerajaan Samudra Pasai ketika itu merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpul ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi di sana masalah dunia dan akhirat, masalah keagamaan dan keduniaan. Jadi itulah sedikit materi atau pemaparan singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atas nama Nur Afni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Afni, Prodi 19 perwakilan dari kelompok 3 Sejarah Pendidikan Islam. Saya dari pemateri kedua yang akan menjelaskan sejarah perkembangan pendidikan Islam di Kerajaan Sumatera. Baik, langsung saja. Yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam melalui pemerintahnya ketika Kerajaan Samudra Pasai sedang berada di ambang keruntuhan. Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit hingga mengalami kemunduran pada sekitar abad ke-14, tepatnya pada 1360. Pada masa akhir riwayat kerajaan Islam pertama di Nusantara, itulah benih-benih Kesultanan Aceh Darussalam mulai lahir. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya seperti Kerajaan Indrapurba,
Kerajaan Indrapurwa, dan Kerajaan Indraputra. Yang terakhir yaitu Kerajaan Indraputra atau Indapuri. Pendiri sekaligus penguasa pertama Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumaidil awal 913 Hijriah atau tanggal 8 September 1507. Sejauh sebelum berdirinya Aceh Darussalam, di Aceh telah berdiri pula Kerajaan Islam Lamuri, selain Kerajaan Malaka yang memiliki peradaban besar di Selat Melaka. Karenanya kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Salah seorang sultan yang terkenal dari Kerajaan Islam Lamuri adalah Sultan Munawar Shah. Sultan inilah yang kemudian dianggap sebagai moyangnya Sultan Aceh Darussalam yang terhebat, yaitu Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan Aceh Darussalam mulai mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan, karena saudagar Muslim yang sebelumnya berdagang dengan Malaka memindahkan kegiatan mereka ke Aceh setelah Malaka dikuasai Portugis. Itu jalan dagang yang sebelumnya dari Laut Jawa ke utara melalui Selat Karimata, terus Malaka pindah melalui Selat Sunda dan menyusur pantai barat Samudra terus ke Aceh. Dengan demikian Aceh menjadi ramai dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri. Ali Muhayyad Shah meluaskan wilayah kekuasaannya ke daerah Pedia yang kerajaan sama dengan Portugis, kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi dengan kemenangannya terhadap dua kerajaan tersebut. Aceh dengan mudah melebarkan sayap kekuasaannya ke Sumatera Timur untuk mengatur daerah Sumatera Timur. Raja Aceh mengirim panglima-panglimanya, salah seorang di antaranya adalah Goca, pahlawan yang menurunkan Sultan-Sultan Deli dan Serdang. Peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar dalam menghadapi bala tentara Portugis. Ia menjalani persahabatan dengan kerajaan Utsmani di Turki dan negara-negara Islam yang lain di Indonesia. Dengan bantuan Turki Utsmani tersebut, Aceh dapat membangun perangnya dengan baik. Aceh ketika itu tampaknya mengikuti kerajaan Turki Utsmani sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan kekhalifahan dalam Islam. Puncak kekuasaan kerajaan Aceh terletak pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda atau 1608 sampai 1637. Pada masa Aceh menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera. Dari Aceh Tanah Goya yang perbatasan diislamkan juga Minangkabau hanya orang kafir Batak yang berusaha menangkis kekuatan Islam yang datang. Bahkan mereka melangkah begitu jauh sampai meminta bantuan Portugis. Sultan Iskandar tidak terlalu bergantung kepada bantuan Turki Utsmani yang jaraknya jauh. Untuk mengalahkan Portugis, Sultan kemudian bekerja sama dengan musuh Portugis, yaitu Belanda dan Portugis. Tidak seperti Iskandar Muda yang memerintah dengan tangan besi. Penggantinya Iskandar Tsani bersikap lebih liberal, lembut dan adil. Pada masanya, Aceh terus berkembang untuk masa beberapa tahun. Pengetahuan agama maju dengan pesat, akan tetapi kematiannya diikuti oleh masa-masa bencana. Tatkala beberapa sultan perempuan menduduki singgasana pada tahun 1641 sampai 1699. Beberapa wilayah taklukannya lepas dan kesultanan menjadi terpecah belah. Setelah itu, pemilihan kembali kesultanan tidak banyak bermanfaat sehingga menjelang abad ke-18 Masehi. Kesultanan Aceh merupakan bayang belaka dari masa
silam dirinya tanpa kepemimpinan dan kacau balau. Kemudian yang bagian C yaitu sejarah pendidikan Islam di Sumatera. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa kerajaan Perlak. Berita perjalanan Marco Polo, seorang perkebangsaan Itali, mengelilingi dunia, pernah singgah di Perlak pada tahun 1992 Masehi. Dia menerangkan bahwa ibu kota Perlak ramai dikunjungi pedagang Islam dari Timur Tengah, Parsi dan India yang sekaligus melakukan tugas-tugas dakwah. Menurut riwayatnya, Sultan Mahdun Alauddin Muhammad Amin yang memerintah antara tahun 1243 sampai 1267 Masehi tercatat sebagai sultan yang keenam. Terkenal sebagai seorang sultan yang arif, bijaksana lagi, alim sekaligus seorang ulama. Dan sultan inilah yang menghadirkan semacam perguruan tinggi Islam pada saat itu. Begitu pula di Perlak ini terdapat suatu lembaga pendidikan lainnya berupa majelis talim tinggi yang dihadirkan khusus oleh para murid yang sudah alim dan mendalami ilmu. Pada majelis taklim ini diajarkan kitab-kitab agama yang punya bobot dan pengetahuan tinggi seperti kitab Al-Um karangan Imam, yaitu Imam Syafi'i dan sebagainya. Dengan demikian pada kerajaan Perlak ini proses pendidikan kerajaan dengan baik. Yang kedua yaitu pendidikan Islam pada masa kerajaan Samudra Pasai. Untuk mengetahui pendidikan Islam yang ada pada kerajaan Samudra Pasai, maka yang pertama adalah bagaimana metode awal penyiaran Islam pada saat itu. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Yang bagian pertama itu atau A, metode awal penyiaran Islam menurut Muhammad Yunus rupanya oleh pedagang-pedagang muslim dahulu dipegang teguh ajaran Islam itu. Diturut dengan diamalkan sambil berdagang, mereka menyiarkan agama Islam kepada orang sekelilingnya. Di mana ada kesempatan mereka berikan pendidikan dan ajaran agama Islam, bukan saja dengan perkataan melainkan juga dengan perbuatan. Didikan dan ajaran Islam mereka berikan dengan perbuatan, dengan contoh dan suri tauladan. Mereka berlaku sopan santun, ramah tamah, tulus, ikhlas, amanah dan menjaga kepercayaan, pengasih dan pemurah, jujur dan adil, menepati janji serta menghormati adat istiadat anak negeri. Pendeknya mereka berbudi pekerti yang tinggi dan berakhlak mulia. Semua itu didasarkan cinta dan taat kepada Allah sesuai dengan pendidikan dan ajaran Islam. Proses penyiaran pendidikan Islam ini telah berlangsung lama semenjak abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi. Sejalan dengan awal masuknya agama Islam sehingga muncullah komunitas muslim yang merupakan perbauran atau asimilasi antara masyarakat pendatang atau muslim yang notabene adalah para pedagang sekaligus dai yang masyarakat lokal atau Samudra Pasai. Namun tampaknya proses penyiaran atau pendidikan Islam tersebut kurang berlaku efektif. Terbukti hampir 5 abad lamanya proses penyiaran pendidikan itu berlangsung antara abad ke-7 hingga awal abad ke-13, tetapi belum menuai hasil yang prestisius dengan penggembiraan. Atas dasar fakta tersebut di atas, diubahlah metode penyiaran pendidikan tersebut, yakni dengan mengadakan pendekatan secara langsung dengan pimpinan masyarakat atau kepala suku yang dilakukan oleh Syekh Ismail, seorang dai yang diutus langsung oleh seorang syarif penguasa Makala melalui merasilu yang kemudian setelah beragama Islam bernama Sultan Malik Al-Saleh. Inilah Islam melalui perkembangan pesat di Samudra Pasai.
Yang bagian B yaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang berlaku pada masa kerajaan Samudra tentu tidak seperti zaman sekarang ini. Sistem pendidikan yang berlaku pada saat ini lebih bersifat formal yang berbentuk majelis taklim dan halaqah. Namun demikian, komponen-komponen pendidikan yang ada pada masa Samudra Pasai pada waktu itu tidak jauh berbeda dengan komponen-komponen pendidikan yang ada sekarang ini. Hanya saja bentuk dan jenisnya masih sederhana, namun demikian secara substansial proses pendidikan dapat berjalan dengan baik, dengan sangat baik. Komponen-komponen pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pendidikan dan peserta didik. Pada saat itu yang menjadi pendidikan atau guru adalah mereka para saudagar yang sekaligus merangkap sebagai dai yang berasal dari Gujarat dan Timur Tengah. Mereka antara lain adalah Syekh Ismail dan Syekh Syahid Abdul Aziz. Demikian pula para sultan kerajaan Samudra Pasai. Adapun peserta didik pada saat itu adalah tidak terbatas usia, melainkan dari segala usia, yakni melalui dari anak-anak hingga dewasa atau usia lanjut. Tidak terbatas pada kalangan tertentu, melainkan dari berbagai kalangan, melalui dari rakyat biasa atau jelata sampai dengan sultan atau kerajaan. Yang kedua yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan Islam yang pertama kali diberikan pada peserta didik adalah 2 kalimat syahadat. Ucapan itu dilakukan meskipun dengan bahasa sendiri. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berarti telah masuk Islam, barulah mereka diberikan pelajaran selanjutnya yaitu membaca Al-Quran, cara melaksanakan salat dan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga itu tujuan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada saat itu adalah belajar untuk menuntut ilmu sehingga dapat memahami dan menguasai dan mengamalkan sejarah Islam yang sudah diperoleh dari sang guru. Lebih dari itu, pengembangan ajaran Islam tanpa pamrih, dengan kata lain, tidak berorientasi pada materi, melainkan berorientasi semata-mata menuntut ilmu karena Allah. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan. Biaya pendidikan. Mereka belajar dan mengajar semata-mata ikhlas karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar untuk menuntut ilmu, mereka mengajar untuk meningkatkan dan mengembangkan kalimat Allah. Oleh karena itu tidak mengharapkan imbalan berupa materi. Kendati pun demikian, masyarakat tentu memahami dan mengerti akan kebutuhan para syekh yang notabene adalah manusia yang membutuhkan makan dan minum serta tempat untuk berteduh. Oleh karena itu, secara sukarela masyarakat tentu mengeluarkan berbagai macam hadiah dan pemberian kepada para guru tersebut, terutama dalam bentuk hasil pertanian, jamuan-jamuan dan sebagainya. Yang paling penting lagi adalah bahwa pendidikan pada saat itu dibiayai oleh negara atau kerajaan sehingga masyarakat secara resmi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar guru. Yang kelima yaitu waktu dan tempat belajar. Yang pertama, tempat belajar. Secara umum pengajar Islam dahulu melaksanakan penyiaran Islam di mana saja mereka berada, di pinggir kali sambil menanti perahu pengangkut barang, di perjamuan di waktu kendur, di padang rumput, tempat gembala ternak, di tempat penimbuhan barang dagang, di pasar, tempat perjualan beli, dan lain-lain. Di setelah mereka memberikan pendidikan dan ajaran Islam, dan di sanalah orang menerima didikan dan ajaran Islam. Semuanya dilakukan dengan perkataan secara mudah sehingga mudah pula orang memperoleh pendidikan dan ajaran Islam. Adapun secara khusus tempat-tempat pembelajaran dilakukan di rumah, masjid, serangkang, dan pendopo istana. Waktu belajar
yang digunakan untuk mempelajari atau mengerjakan pendidikan sesungguhnya tidak mengikat, karena pendidikan dapat berjalan kapan dan di mana saja. Pendidikan dapat berlangsung pagi hari, siang, sore, dan atau bahkan malam. Namun secara khusus, terutama yang menjadi kalangan kesultanan, waktu-waktu belajar dapat dilakukan yaitu siang, khususnya setelah salat Jumat, sore atau ba'da asar, dan terakhir pada masa hari atau ba'du maghrib atau isya. Yang ketiga itu pendidikan Islam pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Dan bidang pendidikan di kerajaan Aceh Darussalam adalah benar-benar mendapat perhatian pada saat itu. Dengan lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, diantaranya yaitu yang pertama yaitu Balai Seutia atau Hukuman atau Hukama, merupakan lembaga ilmu pengetahuan, tempat perkumpulannya para ulama, ahli pikir, dan cendekiawan untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagian B yaitu Balai Seutia Ulama, merupakan jawaban pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan. Dan kemudian yang yang B itu Balai Seutia Ulama merupakan jawaban pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan dan pengajaran. Bagian C itu Balai Jamaah. Himpunan ulama merupakan sekelompok studi tempat para ulama dan sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran, membahas persoalan-persoalan pendidikan dan ilmu pendidikannya. Jenjang pendidikan yang ada di kerajaan Aceh Darussalam diawali pendidikan terendah atau muannasah atau madrasah, yang berarti tempat pelajar atau sekolah, terdapat di setiap gampong dan mempunyai multifungsi, antara lain sebagai tempat belajar Al-Quran, sebagai sekolah dasar, dan materi yang diajarkan yaitu menulis dan membaca huruf Arab, ilmu agama, bahasa Melayu, akhlak, dan sejarah Islam. Fungsi lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat ibadah sholat 5 waktu untuk kampung itu. B. Sebagai tempat sholat tarawih dan tempat membaca Al-Quran di bulan puasa. C. Tempat kenduri atau maulud pada bulan mauludan. D. Yaitu tempat menyerahkan zakat fitrah pada hari menjelang Idul Fitri atau bulan puasa. Yaitu tempat mengadakan perdamaian bila terjadi sengketa antara anggota kampung. F. Yaitu tempat bermusyawarah dalam segala urusan. G. Letak muannasah harus berbeda dengan letak rumah, supaya orang segera dapat mengetahui mana yang rumah atau yang muannasah dan mengetahui arah kiblat sholat. Kerajaan Aceh telah menjalani suatu hubungan persahabatan dengan kerajaan Islam terkemuka di timur tengah, yaitu kerajaan Turki. Pada masa itu banyak pula ulama dan pujangga dari berbagai negeri Islam yang datang ke Aceh. Para ulama dan pujangga ini mengajarkan ilmu agama Islam atau teologi Islam dan berbagai ilmu pengetahuan, serta menulis bermacam-macam kitab berisi ajaran agama. Karenanya pengajaran agama Islam di Aceh menjadi penting, dan Aceh menjadi kerajaan Islam yang kuat di Sumatera. Tokoh pendidikan agama Islam lainnya yang berada di kerajaan Aceh adalah Hamzah Fansuri. Ia merupakan seorang pujangga dan guru agama yang terkenal dengan ajaran tasawuf yang bergaliran wujudiyah. Di antaranya karya-karya Hamzah Fansuri adalah Ansar Al-Aufin Sya'raf, Al-Ashikin, dan Zuwaiyat Al-Nuwahidin. Pada masa kejayaan kerajaan Aceh masa Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Oleh sultannya banyak didirikan masjid sebagai tempat beribadah umat Islam.
salah satu masjid yang terkenal Masjid Baitul Rahman yang juga dijadikan sebagai perguruan tinggi dan mempunyai 17 daras atau fakultas dengan melihat banyak para ulama dan pujangga yang datang ke Aceh. Serta adanya perguruan tinggi, maka dapat dipastikan bahwa kerajaan Aceh menjadi pusat studi Islam karena faktor agama Islam merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh. Pada periode berikutnya, menurut Bijih Bolat, bahwa seorang Aceh adalah seorang Islam. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.